Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang telah masih setia ya di dalam channel ini. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan keluarga pun dalam keadaan baik dan sehat. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan suatu perhitungan sebelumnya ya. Sebelumnya pembahasan sampai dengan step 3 dan sekarang akan saya lanjut ke step 4. Yang mana di step 4 ini yang akan saya bahas yaitu mengenai suatu perhitungan ya, suatu perhitungan perubahan vol AC ke vol DC ya teman-teman semuanya. Jadi seperti apa sih cara berhitungnya untuk perubahan vol AC ke vol DC yang digunakan dalam rumus-rumus umum yang saya pelajari di sini atau yang saya tuliskan semuanya yang ada di channel ini. Oke, untuk teman-teman semuanya baru gabung dan baru kenal channel ini, monggo silahkan jangan ragu, insya Allah banyak manfaatnya dalam channel ini semua. Dibantu subscribe ya agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten videonya. Dibantu dengan like supaya banyak orang tahu ya video-video ini dan video-video yang lainnya. Dan juga kalau misalkan menurut teman-teman ini baik untuk teman-teman yang lainnya, misalkan boleh teman-teman share ya. Dan jangan lupa untuk berkomentar kalau misalkan nanti teman-teman ada yang perlu ditanyakan ya. Jadi dikomentari saja di kolom komentar. Jadi gak usah ragu-ragu ya teman-teman, karena sistemnya di sini belajar online, maka dari itu kita harus benar-benar kalau tidak tahu maka ditanyakan saja. Oke teman-teman, di sini akan saya tuliskan ya rumus yang akan saya tuliskan di sini, yaitu rumus yang mana rumus tersebut saya dapat dari guru saya teman-teman. Jadi saya berguru, saya nggak asal tulis saja di sini, semuanya sudah saya praktekkan ya teman-teman ya. Rumus untuk perubahan dari vol AC ke vol DC ya teman-teman ya, akan saya tuliskan di sini. Nah oke teman-teman, untuk perubahan vol AC ke vol DC, rumus yang digunakan dalam perhitungan yang saya terapkan dan semuanya yang menerapkan yaitu seperti ini ya teman-teman. VDC ya, VDC adalah nilai yang akan kita cari ya teman-teman, sama dengan VAC. VAC ini adalah voltase AC dibagi dengan atau cos P. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi VDC itu adalah voltase DC, VAC adalah voltase AC yang ada dari tap trafo ya teman-teman ya, dan dibagi cos P. Cos P ini adalah nilai faktor kerugian atau faktor daya ya teman-teman. Ini memiliki nilai 0,8. Oke, paham ya teman-teman. 0,8 didapat dari mana mas? Ya 0,8 didapat dari sumber ya teman-teman, dari cos P sumber atau dari standar PLN ya teman-teman, yaitu 0,8. Oke, paham teman-teman. Kenapa kenapa mas kok dibagi 0,8 nggak dikali 1,4? Oke, ini akan saya jelaskan juga ke teman-teman semuanya ya. Jadi VAC sama dengan, ini akan saya tuliskan dulu. Vol AC kita gunakan yaitu 25 volt AC ya, seperti ini ya. Dibagi cos P-nya berapa mas? Cos P-nya 0,8. Sama dengan nilainya berapa? Nah ini akan saya tulis nilainya. Jadi nilai dari pembagian 25 dibagi cos P 0,8 yaitu 31,25. Nah ini akan saya jelaskan ya untuk teman-teman semuanya. Sebenarnya ini di video-video sebelumnya sudah banyak saya jelaskan ya, tapi sengaja di sini kan ada yang minta dari salah satu anggota, dari salah satu teman kita, untuk supaya pendek videonya ya. Jadi di video yang panjang itu ada semua saya jelaskan. Jadi ini dibagi, kenapa mas kok dibagi 0,8? Karena dengan dibagi 0,8 ini kita akan mendapatkan nilai setelah diberi beban ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan teman-teman 25 umumnya maksudnya kebanyakan orang menggunakan 25 volt AC dikali 1,4 ya teman-teman ya. Misalkan seperti ini.
25 volt AC ini dikali 1,4, ini ketemunya misalkan 35 volt DC ya teman-teman ya. Nah, memang benar kalau misalkan kita ukur dengan menggunakan avometer ya atau multitester akan ketemu nilai 35 volt DC ya teman-teman ya. Nah, itu memang benar, akan tetapi di saat diberi beban ya, di saat input audio dimasukkan dan diberi beban, maka nilainya itu akan turun ya teman-teman. Nah, ini turun ke 31,25. Maka dari itu di sini kenapa kok dibagi 0,8? Ya karena ini adalah nilai faktor daya. Nilai faktor itu kerugian ya teman-teman ya. Kerugian daya. Maka dari itu voltase itu masuknya ke 31,25. Maka dari sinilah untuk menjadi patokan perhitungan yaitu dibagi 0,8 ya. Dalam perhitungan yang saya terapkan ya teman-teman ya, bukan dikali 1,4. Kalau dikali 1,4 tentu ini kalau misalnya kita multitester, kita tes memang nilainya 35 ya kurang lebihnya ya. Akan tapi di saat diberi beban maka akan timbul terlihat ke 31,25 seperti itu ya teman-teman. Tentunya kalau misalkan kita menggunakan rumus itu ada simbol ya teman-teman ya. Penting sekali simbol, dan 1,4 ini saya sendiri sampai sekarang belum menemukan simbolnya apa. Dan ada yang bilang dapat dari akar 2 mas ya, setelah di akar 2 memang ketemu 1,4 ya. Akan tetapi ya mungkin ini benar ya, memang benar ya, bukan enggak, ini maksudnya ini benar kalau misalkan kita tanpa sebelum diberi beban ya. Akan tetapi di saat diberi beban maka akan jatuhnya ke sini ya teman-teman ya. Maka dari itu di sini adalah perhitungan untuk perhitungan PSU maupun perhitungan perubahan volt DC ke AC itu pasti ada faktor memasukkan nilai faktornya ini teman-teman ya, memasukkan nilai faktor kerugian daya ini. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya volt AC dibagi cos peak 0,8, 25 dibagi 0,8 ketemunya 31,25 volt DC ya teman-teman semuanya. Jadi nanti untuk masuk ke perhitungan driver mencari daya aktif dan juga daya reaktifnya ya, mencari daya watt dan juga muatan listriknya VA, itu akan menggunakan tegangan ini teman-teman ya. Nah, tegangan ini ya teman-teman ya. Nanti akan ketemu nilainya akan sama dengan nilai PSU. Itu pasti. Karena apa? Karena kita melibatkan nilai faktor daya. Kalau misalkan kita melibatkan nilai 1,4 nggak akan ketemu nilai itu. Nah, itulah teman-teman ya. Dikatakan rumus perhitungan, kalau misalkan dibolak-balik tetap nilainya hasilnya akan sama. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan nggak sama berarti itu nggak balance ya teman-teman ya, nggak sesuai, nggak imbang ya, itu akhirnya beresiko kemana-mana. Insya Allah teman-teman semuanya di balik rumus semua ini banyak manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Kita akan tahu bahwasanya transistor final itu tidak akan panas berlebihan ya teman-teman ya. Mungkin hanya hangat kuku dan lain-lain di saat diberi beban daya maksimal misalkan seperti itu. Saya pribadi sudah praktekkan teman-teman, insya Allah jangan ragu soal ini karena saya pribadi pun sudah praktekkan. Dan teman-teman saya banyak sekali yang sudah praktekkan ya. Jadi insya Allah banyak manfaatnya teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan soal perubahan volt AC ke volt DC ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan memang ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan saja di kolom komentar ya teman-teman ya. Kalau misalkan 1,4 dan juga 0,8 ya, dalam perhitungan yang saya terapkan di sini saya menggunakan 0,8 sebagai perubahan volt AC ke volt DC karena ini adalah nilai faktor kerugian atau faktor daya, kerugian daya saya masukkan ke sini ya. Setelah diberi beban maka akan ketemu nilainya kurang lebihnya 31,25, bukan lagi 35 volt DC ya. Pasti paham teman-teman semuanya. Kalau misalkan PSU kalau misalkan sudah diberi beban maka itu akan drop tegangannya ya teman-teman. Nggak mungkin nggak akan drop ya, pasti akan drop tegangannya di saat diberi beban. Nah, maka dropnya itu nggak jauh dengan perhitungan 0,8 ini teman-teman, 31,25 ya. Jadi ini adalah perhitungan yang sesuai, dalam artian sesuai di saat diberi beban maka akan jatuhnya ke 31,25. Ini salah satu keuntungannya tadi ya teman-teman ya, transistor final itu yang di driver itu teman-teman nggak akan mudah panas karena sudah masuk ke dalam nilai faktor daya atau faktor kerugian dari nilai perubahan volt AC ke volt DC. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal ikuti saja
caranya, insya Allah nanti teman-teman akan mendapatkan manfaatnya. Jadi mungkin beberapa teman-teman semuanya sudah ada yang mempraktikkan ya. Jadi dia menyatakan bahwasannya berhasil, bagus, mantap dan lain-lain ya. Alhamdulillah kalau misalkan memang seperti itu. Dan saran dari saya, buatkan ACC Roland ya untuk teman-teman semuanya, itu dijamin hasilnya mantap sekali teman-teman. Kalau misalkan teman-teman terapkan ya, di situ sudah ada di channel YouTube ini di berandanya ya. Bisa teman-teman lihat di situ untuk tutorial pembuatan ACC Microland 7 Potensio. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menjadikan suatu inspirasi untuk teman-teman semuanya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.